warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Lovika Sari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C0230020. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Accurate untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi dengan dosen pengampu Desi Emalia, SAK MAK. Langsung saja. Untuk yang pertama itu kita login ke akun Accurate. Di sini kita bisa melihat tampilan awalnya itu terdapat data usaha. Perhatikan pada bagian ini, jika belum membuat data usaha, kita bisa klik tambah pada bagian data usaha. Karena saya sudah membuat data usaha, langsung saja kita buka data usahanya. Nah, di sini terdapat beberapa fitur dari Accurate. Yang pertama itu ada buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, smart link tag, dan daftar laporan. Selanjutnya itu kita langsung saja buka pengaturan untuk mengisi informasi dari perusahaan Sifiralis Manis ini. Buka pengaturan, lalu kita klik preferensi. Sini sudah dibuka preferensi. Di preferensi ini kita melengkapi informasi perusahaan seperti nama perusahaan Sifiralis Manis, kemudian kategori usahanya itu retailer, bidang usahanya orders atau lainnya, kemudian nomor telepon, faksimili, email, tanggal mulai datanya itu dari 31 Desember 2023. Kemudian alamatnya juga kita isi, yaitu alamat Jalan Untung Suropati nomor 2A Menteng. Untuk fiturnya itu kita menggunakan fitur penjualan, penawaran dan pesanan penjualan, ratu penjualan, konsinyasi barang, jasa pengiriman, kemudian pembelian, ada pesanan pembelian, dan persediaan itu permintaan barang. Untuk perusahaannya itu ada pajak dan pencatatan aset. Langsung saja kita ke Nah, fitur yang kami centang ini adalah fitur yang aktif. Jadi yang tidak dicentang tidak akan muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencatatannya, yaitu di buku besar dan jurnal umum. Nah, di sini di tanggal 12
Januari 2024 kita menerima barang dari Raja Spray. Untuk akunnya itu yaitu persediaan barang dagang pada hutang barang belum tertagih sebesar 2 juta. Kemudian di tanggal 13 Januari itu faktur pembelian dari Raja Spray. Itu akunnya ada hutang barang belum tertagih, PPN masukan pada hutang usaha IDR. Nah, hutang barang belum tertagihnya itu sebesar 2 juta, PPN masuknya 220.000, hutang usahanya itu sebesar 2.220.000 di kredit. Kemudian yang ketiga itu tanggal 14 Januari 2024 itu ada faktur pembelian dari PT Empuk Sekali. Akunnya itu persediaan barang dagang sebesar 3.500.000, PPN masukan 385.000 pada hutang usaha sebesar 3.885.000. Kemudian yang selanjutnya itu pada tanggal 17 Januari 2024 itu retur pembelian ke PT Empuk Sekali. Jurnalnya ada hutang usaha sebesar 277.500, pada PPN masukan itu 27.500, pada persediaan barang dagang sebesar 250.000. Jadi total di kreditnya itu sebesar 277.500 dan debitnya 277.500. Kemudian di tanggal 23 Januari 2024 itu ada uang muka penjualan ke toko spray aneka. Untuk jurnalnya itu piutang usaha sebesar 10 juta di debit, PPN keluaran di kredit sebesar 990.090, dan uang muka penjualan itu sebesar 9.9.010 di kredit. Jadi totalnya itu 10 juta di debit dan kredit 10 juta. Lanjut, masih di tanggal 23 Januari 2004 itu pembayaran nomor faktur SI 2024. Nah, untuk akunnya itu bank berada di debit 10 juta, pada piutang usaha 10 juta. Lanjut, tanggal 25 Januari 2024 itu pengiriman pesanan ke toko spray aneka. Nah, di sini barang terkirim berada di debit sebesar 15.600.000, pada persediaan barang dagang sebesar 15.600.000. Kemudian tanggal 28 Januari 2024 itu faktur penjualan ke pelanggan umum sebesar 43.995.000. Untuk akunnya, nah di sini akunnya itu piutang usaha di debit sebesar 31.080.000, kemudian PPN keluaran di kredit 3.080.000, penjualan di kredit 28 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan di debit sebesar 12.875.000 dan persediaan barang dagang di kredit 12.875.000. Jadi totalnya itu 43.955.000. Kemudian masih tanggal 28 itu pembayaran nomor faktur 02. Di sini akunnya itu bank di debit sebesar 31.080.000, kemudian piutang usaha di kredit itu 31.080.000. Lanjut, tanggal 28 Januari itu pembayaran jasa endorse influencer sebesar 2 juta. Untuk akunnya itu beban pemasaran di debit 2 juta,
pada bank di kredit itu 2 juta. Sini masih tanggal 28 Januari itu pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Untuk akunnya itu beban listrik, air, dan telepon itu di debit sebesar 1.432.000, pada kas di kredit itu 1.432.000. Lanjut, ini di tanggal 29 Januari itu pendapatan bunga. Untuk akunnya tuh bank 150.000, pada pendapatan lain-lain 150.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari itu faktur penjualan ke toko maju sebesar 4.330.000. Untuk akunnya itu piutang usaha di debit 3.330.000, PPN keluaran di kredit 350.000, penjualan di kredit 3 juta, beban pokok penjualan 1 juta di debit, dan persediaan barang dagang 1 juta di kredit. Jadi totalnya itu 4.330.000. Kemudian tanggal 30 penyesuaian persediaan spray minimalis 200x200. Itu akunnya ekuitas saldo awal pada persediaan barang dagang dengan 375.000, nilainya 375.000. Lanjut, pada tanggal 31 Januari itu proses akhir bulan Januari. Untuk akunnya tuh beban penyusutan peralatan sebesar 416.666.000, pada akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit 416.666.000. Lanjut, beban penyusutan peralatan itu 333.333.000, pada akumulasi penyusutan peralatan 333.333.000. Kemudian beban penyusutan gedung di debit sebesar 6.250.000. Jadi totalnya itu 7 juta. Nah, yang terakhir ini rekonsiliasi PPN sebesar 6.647.000. Untuk akunnya itu PPN keluaran sebesar 6.647.300, pada PPN masukan itu 557.500. Kemudian PPN kurang bayar di kredit 6.069.800. Nah, inilah jurnal umum yang sudah kita buat. Seluruh transaksi ini memastikan bahwa setiap perubahan posisi keuangan si Laris Manis tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi WN. Jadi seluruh transaksi ini memastikan bahwa setiap perubahan posisi keuangan di si Laris Manis tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya itu kita beralih ke daftar laporan.
pertama itu kita cek di laba rugi standar. Itu kita mulai transaksinya di tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2024. Kita lihat. Nah, kita di sini bisa melihat pendapatan dari penjualan itu sebesar 60.430.000. Kemudian ada beban pokok penjualan itu sebesar 24.175.000. Jadi laba kotornya itu sebesar 36.255.000. Untuk jumlah beban operasionalnya itu 10.432.000. Pendapatan operasionalnya jadi 25.823.000. Jadi laba bersih yang kita dapat itu sebesar 25.973.000. Selanjutnya itu kita cek neraca induk control. Itu kita lihat dari tanggal 31 Desember 2023. Di sini kita bisa lihat aset yang kita miliki, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk aset lancar itu kita ada 365 juta, kemudian piutangnya tuh 33.300.000, persediaan 66 juta. Jadi total asetnya itu sebesar 2.332.800.000. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga 2.332.800.000. Nah, jadi inilah penjelasan akurat dari saya. Apa ini? Berapa menit yang aku name? Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai accurate dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.